Engkau baik, Engkau baik, Engkau teramat baik. Lebih daripada apa yang kami rasa, lebih daripada apa yang kami pikirkan. Bahkan di saat kami tidak merasa pun, Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta turunkan urapan-Mu, turunkan kesegaran, berikan kehausan dan kelaparan kami. Berikan mata yang terbuka, berikan telinga kami mendengar, berikan hati kami mendengar, dan mampukan hamba dengan cara yang sederhana agar hamba-Mu boleh menjadi penerjemah hati-Mu yang benar. Hembuskan nafas-Mu Tuhan atas semua hidup kami. Hembuskan nafas-Mu lewat firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom saudara. Mari langsung aja kita buka di Filipi 2. Kalau kemarin Yes. Oke, kita buka Filipi 2. Kalau kemarin kita berkata, kita terima yang namanya berkat, janji, berkat, janji, dan jaminan. Bagus, saudara, kaget. Jadi yang ngantuk-ngantuk bangkit. Amin. Ya. Jadi ini kita sekarang belajar bagaimana kemarin sebenarnya saya sudah singgung sedikit bagaimana supaya kita bisa unity, ya. Jadi biar masuk lebih dalam lagi, ya. Nah, buka di dalam Filipi 2. Filipi 2. Saya percaya Yesus menjadi teladan kita. Amin. Filipi 2. Kemarin saya sudah bagikan, saudara, ketika kita bisa unity, ada berkat-berkat, ada jaminan, termasuk juga di sana power di dalam Tuhan. Amin. Ketika saudara bisa unity, ya. Nah, di sini katakan apa? Filipi 2 ayat 1 sampai 11 kita baca bergantian sekali. Oke. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, terus seperti itu. Ya, di sini katakan apa? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, inilah dia yang namanya panggung. Ya, dan dikatakan apa? Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Melainkan telah lima, oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesalahan dalam hal itu sebagai diri dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat memuliakan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara lihat, ini sebenarnya cerita tentang unity. Dan akibat dia unity, dia menerima kuasa. Amin. Saudara mau tahu unity-nya di mana? Bapa, Putra, Roh Kudus
Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Di Alkitab dikatakan apa? Kesetaraan. Baca di dalam ayat yang kelima dibilang, hendaklah kamu yang ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, garis bawahi kata kesetaraan. Bapa, Yesus sama Roh Kudus itu setara. Nah, banyak orang punya gambaran, dia berkata pikir, oh Bapa itu besar, Tuhan Yesus itu nomor 2, Roh Kudus ini dalam tanda petik Tuhan Roh Kudus ampuni kacung kampret. Salah, saudara. Mereka setara. Yang buat unity satu sama lain mau ambil posisi, dia berkata aku di bawah kau. Tuhan Yesus itu dia punya pilihan sendiri, saudara, jadi di bawahnya Bapa. Itu yang membuat bisa unity. Nah, kalau semuanya mau memunculkan kepentingan dirinya sendiri, mau muncul, egonya mau naik, tidak bakal bisa unity, saudara. Kalau enggak, saudara bayangkan, siapa perintah siapa? Betul? Tuhan Yesus dia berkata, no, ini kita harus malu pada diri kita. Dia bilang dia mengosongkan dirinya. Dalam bahasa Inggris terjemahan lain dia bilang, he make himself no reputation. Dia dengan sengaja menghancurkan reputasinya. Kita hari ini, apa kata orang? Reputasi sebagai suami, reputasi sebagai istri, reputasi sebagai hamba Tuhan, reputasi sebagai banyak hal. Sebagai bos, sebagai pimpinan. Tapi Tuhan yang punya semuanya tersyukur, malu. Siapa kita, saudara? Sementara semua yang kita terima itu dari Dia. Coba sebutkan satu aja yang ada di hidupmu hari ini yang bukan dari Tuhan. Coba sebut. Ada? Nol kita. Kalau hari ini Anda punya karunia itu dari Dia. Anda punya berkat. Oh Pak, saya yang usaha. Oh ya, kalau dia nggak kasih kesehatan, bisa. Kalau dia nggak kasih kepintaran, saudara, otak kita ini bergeser setengah mili aja. Anda udah di sana, danding, dan udah begitu, saudara. Iya, geser setengah mili aja. Udah ngomong-ngomong sendiri, saudara. Saya pernah ketemu ada orang di Surabaya sih, saudara. Kalau lagi sendiri dia tiba-tiba begini. Ditanya kenapa, katanya ada chip di dalam otaknya. Dia bisa komunikasi langsung sama istrinya, gak usah pakai handphone. Jadi dia kalau ngomong dia tinggal begini ya. Itu saudara. Amin. Saudara mau ada chip? No. Makanya saudara jangan sombong. Tanpa sadarnya, kesombongan kita kalau begitu naik, tanpa sadar kita merasa kita Tuhan. Herodes sampai orang dia cari pujian, sampai orang berkata ini suara Tuhan, ditampar. Kalau saudara gak belajar, takut mengosongkan, saudara gak mau belajar mengosongkan diri, dan Anda kejar yang namanya pujian, sanjungan. Sampai ujungnya, dalam tanda petik, kalau disanjung, bisa dibuat seperti Tuhan. Itulah malaikat udah tunggu, saudara. Sekarang Bapak, belum. Sekarang ditampar, baca di Alkitab, Herodes ditampar dan dia dimakan ular, betul ya? Makan cacing. Saudara, mari saudara, saya mau berkata satu hal. Kemarin kita udah berkata, unity itu sebenarnya hatinya Tuhan. Kenapa? Unity itu dimulai di kekekalan. Tadi udah ngomong, kemarin kita udah ngomong, unity itu ada berkat. Bahkan pada saat Tuhan Yesus mati
Dia bangkit, dia pergi tinggalkan dunia. Dia bilang apa? Bapa, jadikan mereka satu, sebagaimana kita satu. Jadi dengar, kalau saudara berkata tidak perlu unity dan tidak mau menanggalkan mahkota kita demi sebuah unity terjadi, Anda adalah orang yang tidak mengerti hati Tuhan. Ya, saya alami, saudara. Kami bukan berarti kami ini lancar-lancar, ribut, saudara. Tapi saya belajar, saya minta maaf. Karena apa? Saya sadar kami ini gak punya kekuatan. Kami ini, saudara dengar ya, kami ini persekutuan sekali. Saya di sini, saya bukan sekali lagi minta pesan sponsor atau apa, enggak, saudara. Ya, kami ini pelayanan, kami ini tidak ada donatur. Yang kami perlukan pelayanan dalam 1 tahun itu ratusan juta, kami nggak tahu dari mana. Kami tahu itu berkat supranatural. Bahkan di tempat saya, orang-orang pikir saya ini ada bisnis sampingan. Karena seringkali orang menilai seseorang seperti dirinya. Nggak ya? Orang yang licik, dia akan nilai orang licik. Kenapa? Cara kita lihat diri kita. Makanya saudara, betapa pentingnya karakter kita berubah. Karakter kita berubah, cara kita lihat orang berubah, cara kita lihat Tuhan berubah. Amin. Nah, gak ada orang yang di sana hamba Tuhan percaya kami ini gak ada kami ini gak ada usaha sampingan, gak percaya. Tapi jujur, saudara, kami bisa masuk akses kepada orang-orang besar, pembesar. Kami bisa datangkan orang semua kaget. Dari mana? Tidak, saudara, itu berkat supranatural. Salah satunya yang saya tahu itu adalah berkat unity. Makanya ketika kami ada ganjalan, saya belajar untuk saya minta maaf. Kadang dia, kadang saya, saudara. Kadang saya bego, dia jadi pintar. Saya minta maaf. Kenapa? Saya nggak punya apa-apa yang bisa diandalkan. Kekuatan saya, kesanggupan saya itu asalnya dari Dia. Dan saudara tahu, didengar ya, sesama kita ya. Kalau Anda ada ganjalan, Anda akan terhalang dengan Tuhan. Jangan bilang Anda ketemu Tuhan, gak mungkin. Karena Alkitab berkata dengan jelas, sebelum engkau mempersembahkan korban, berdamai dulu. Amin. Kalau nggak korban kita, nggak pernah jadi living sacrifice. Anda mau tahu korban kita yang sesungguhnya, hidup kita yang korban. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan. Perasaanmu itu korban, saudara. Uangmu itu korban. Hidupmu itu korban. Waktumu itu korban. Amin. Ketika kau mau letak, dengar, atmosfer untuk ketemu Tuhan, atmosfer untuk next level, itu di depannya itu korban. Kalau Anda not will untuk letakkan korban, kok nggak bisa naik ke next level yang seperti yang kemarin saya lagi. Percayalah, kalau kau mau mendekat pada Tuhan, harus ada korban. Entah korban perasaan, entah korban waktu. Karena apa? Dia sudah buktikan itu. Dia berkorban untuk mencintaimu. Amin. Bentuk kasih yang besar digambarkan bentuknya lebih besar bentuk korban. Karena begitu besar kasih Allah yang mengorbankan anaknya. Semakin besar kasih, itu akan terlihat seberapa besar engkau berkorban. Semakin hilang kasih, semakin kau menyelamatkan diri. Semakin egois. Aku, diriku, dan saya. Di Alkitab berkata itu lintah. Si lintah berkata, ini untuk aku, dan untuk aku. Kalau Anda hidup untuk dirimu sendiri, Anda adalah lintah di tengah kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. 1 Yohanes 3 ayat 16 sepertinya sama. Dia berkata begini, karena Allah sudah berkorban, kau pun harus wajib berkorban bagi saudaramu. Dengan kata lain Tuhan mau bilang, aku udah jadi sampel berkorban, kau berkorban juga. Alamatnya sama, coba lihat. Cuman beda, ada 1 Yohanes, satu lagi cuman Yohanes. Amin. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Yang namanya unity ini penting. Amin. Unity itu mendatangkan berkat. Kemarin kita udah lihat, mendatangkan supranatural, mendatangkan blessing, mendatangkan jaminan. Makanya di Alkitab berkata sedapat-dapatnya. Jika itu bergantung kepadamu. Dengan kata lain Tuhan berkata, aku lebih cari orang yang bisa kuandalkan. Kaukah orangnya? Kaukah orang yang berkata, aku yang akan berdamai Tuhan, aku yang akan meletakkan ego, baru bisa bersatu. Lihat Bapa di surga, Yesus sama Roh Kudus, kenapa mereka bisa bersatu? Makanya ini ngomong soal kasih, tapi ngomong juga soal yang namanya kerendahan hati. Di dalam kasih ada kerendahan hati, ada hati hamba. Amin. Makanya di Korintus bilang kasih tidak sombong. Cuma ini yang membuat kita, saudara, bisa unity. Kalau kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, semua kita punya pikiran sendiri. Semua kita dari latar belakang sendiri. Semua kita dari budaya yang berbeda. Itu membuat kita, semua kita ada pengalaman, ada trauma, ada cara dibesarkan orang tua tertentu. Itu menciptakan kita, masing-masing punya pemikiran sendiri. Tapi yang Tuhan ajarkan apa? Untuk bisa unity. Kalau semuanya ada pikiran, gimana menyatu? Kita lepaskan, kita pakai pikiran Kristus. Kalau semuanya pakai pikiran Kristus, kita nyatu. Amin. Pikiran Kristus itu apa? Pikiran perasaan Kristus. Dia mengosongkan diri. Amin. Kecuali kita mengosong, kecuali kita mengalah. Saudara, kemarin saya katakan, saudara dengar. Mungkin ketika kau mengalah, nggak terjadi apa-apa. Dengar, ada upah kemarin dibagikan. Tiba-tiba Tuhan berkata, nak, celenganmu depanmu, Tuhan. Nanti dia dalam tanda petik menyediakan hidangan di hadapan Allah. Orang yang selama ini mencela engkau, selama ini ada orang-orang yang puas jadi peminta, bukan dia jadi pemberi. Dia minta dihargai, minta dihormati, minta. Dia gak pernah kemana-mana. Kau akan lihat orang-orang yang berani berkorban, orang-orang yang kejar yang namanya perdamaian. Kau akan naik. Ya. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya minta istri saya kasih kesaksian. Ya, sedikit ya. Sedikit, jangan sedikit lama-lama jadi bukit ya. Atau ini, pakai ini. Oh, ini. Dulu tes. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Yakin luar biasa. Coba lihat kiri kanan, yakinkan kalau jawaban mereka sesuai. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya harap bukan sekedar sebuah slogan biasa, kita bilang luar biasa, tapi sungguh kita hidupi. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya bersaksi. Kadang suami saya suka bilang, kamu tuh kalau bilang khotbah 15 menit, saya bisa 2 jam. Jadi dia dari tadi sudah terima berapa menit? 15 menit. Oke. Saya cuma mau kesaksian bagaimana Tuhan ubah hidup saya, saudara. Saya dari latar belakang keluarga hamba Tuhan, kami 8 bersaudara. Saya anak paling bungsu, 4 perempuan, 4 laki-laki. Dan papa saya termasuk salah satu yang pegang gereja besar di Maluku Utara, di Ternate. Jadi saya orang Maluku Utara, tapi mama papa daerah Manado.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup saya ada seorang hamba Tuhan Bahtra, kalau saya sebut juga saudara akan sangat kenal beliau. Setiap kali beliau lihat saya dan beliau akan berkata, kamu hari ini bisa berubah, itu sungguh mujizat. Karena apa saudara, banyak orang punya pikiran anak pendeta itu anak baik-baik, yang setuju bisa katakan dia. Padahal survei membuktikan anak pendeta itu posisi kedua paling rusak. Yang pertama adalah, saya nggak mau sebut nanti saudara serang saya balik, tapi anak pendeta itu di posisi kedua anak terusak sedunia. Saudara, dan orang melihat bahwa kamu anak pendeta. Saya tuh terdidik dari papa yang sampai hari ini saya tuh nggak pernah tahu rasanya dimarahin papa tuh bagaimana. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah rasa. Jangankan dipukul, dimarah, saya nggak pernah tahu rasanya. Makanya ketika saya kalau ketemu cowok yang kasar sedikit, maaf, saya blacklist dari hidup saya. Karena standar suami itu saya pakai standar papa. Alhasil, Bapak Ibu Saudara tahu, saya terdidik dari papa yang sangat penuh kasih sayang sama saya. Beliau tuh dari kecil, namanya anak pendeta ya kita, kalau ibadah jam 9, biasanya 9 kurang 15 menit kita harus penyembahan. Kan GPD begitu ya. Jadi itu papa saya sudah latih saya dari kecil, dari SD kelas 1 kami sudah dilatih untuk doa puasa. Saya SD kelas 4 sudah jadi guru sekolah minggu. SMP saya sudah jadi pengkhotbah, saudara. Didikan papa saya. Dan kalau saudara tanya, apakah saya punya cita-cita jadi hamba Tuhan? Enggak. Saya ingin jadi pengusaha atau wanita karir. Kenapa? Bagi saya jadi anak pendeta itu enggak enak, saudara. Setiap kali saya minta papa, mama, papa minta ini. Saya anak terakhir, anak paling bungsu. Saya itu terima warisan baju dari kakak-kakak saya. Kakak saya 3. Jadi saya belas tidak pernah dapat sesuatu yang baru. Apakah orang tua saya tidak mampu? Sangat mampu, saudara. Bapak saya mengembalakan hampir orang-orang kaya di kota kami, saudara. Saya tahu mereka punya uang. Tapi setiap kali saya tanya, minta ini, doa, minta ke Tuhan. Sama jawaban mama juga begitu, minta ke Tuhan. Dari situ saya bertumbuh jadi anak, saya akan jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pengusaha atau wanita karir. Saudara, singkat cerita, SMP papa saya meninggal. Saya sangat kehilangan sosok papa saya. Tapi kemudian saya SMA, saya bilang sama mama, saya mau kuliah. Mama saya bilang begini, mama tidak akan kasih kuliah kecuali kamu sekolah Alkitab. Jadi saya sekolah Alkitab bukan karena panggilan Tuhan. Karena apa? Saya mau keluar dari rumah. Saya pikir kalau saya di tempat saya di Ternate, saya tidak akan berkembang, saya harus ke Jawa. Mama saya bilang, kamu boleh asal kamu sekolah Alkitab. Kalau Bapak Ibu tanya, apakah saya sekolah Alkitab serius? Nggak serius. Saya punya karunia, satu karunia menikmati. Saya dekat dengan pemimpin saya, dengan Bapak Asrama. Jadi yang namanya sekolah Alkitab tuh ya, jam 5 kan harus bangun doa pagi. Saya pergumulan sampai hari ini bangun doa pagi. Selalu ditanyain sama pemimpin saya sekarang, Mami Sylvia, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, kamu tetap bangun streaming doa pagi? Saya cuma senyum, karena senyum adalah jawaban yang internasional. Saudara, namanya sekolah Alkitab, saya akan doa pagi, saya akan lari ke kamar pemimpin saya akan tidur di situ. Saya dimarahin. Tapi singkat cerita, saudara, pemimpin saya bilang begini, Nov, kamu kalau punya suami, kamu harus cari suami yang bisa bikin kamu tunduk. Kalau kamu tidak bisa dapat suami yang bikin kamu tunduk, kamu akan jadi kepala rumah tangga. Saudara, saya terdidik dari papa, sangat mengasihi saya, dan dia latih saya begini, kalau laki-laki bisa, kamu bisa. Otomatis saudara, saya ini di sekolah juara terus. Saya harus bersaing dan saya harus jadi pemimpin. Kalau hari ini laki-laki yang juara, semester berikutnya harus saya yang juara. Itu saya, jiwa penantang saya sangat kuat. Dan saya tahu itu suatu kesombongan yang belum dihabiskan. Makanya setiap kali saya ketemu siapapun laki-laki yang saya sudah lihat sedikit kelemahan, mau dia ganteng seperti apapun, mau dia kaya seperti apapun, saya tidak pandang, saudara. Saudara, singkat cerita, saya ketemulah sama beliau. Posisi saudara tahu waktu itu
Muka saya ini jerawat rusak. Saya bukan tipe wanita yang suka dandan. Sampai hari ini saya terus terang, saya nggak tahu ukir alis, saya nggak tahu. Pakai make up saya nggak tahu, karena memang bukan hobi saya. Termasuk masak juga bukan hobi saya. Saya kalau belajar masak, saudara tahu mesti ada kaset khotbah di situ. Jadi sambil masak sambil dengar kaset khotbah. Supaya apa? Saya percaya ada radiasi surga yang menyentuh masakan saya. Tapi percayalah kalau saudara tanya siapa jago masak, beliau jago masak. Beliau jago masak. Dia selalu masakan saya setiap hari Minggu. Hari Minggu tuh hari dimana saudara, kalau apalagi kalau saya mau pelayanan, dia sudah siapkan sarapan buat suami yang luar biasa, sarapan cari sendiri gitu ya. Suami-suami lain kan sarapan harus disiapkan ya Bu ya. Saya enggak, saudara. Suami siapkan sarapan. Itu yang namanya meletakkan hak. Dan saudara, singkat cerita, saudara, akhirnya entah bagaimana kami berdua jadi dari nubuatan dari Ibu Iin sebenarnya. Jadi kami dua ini dari awal di mentoring sama Ibu Iin. Ibu Iin berdoa buat dia, Ibu Iin berkata, kamu akan ketemu calon istri begini. Dan betul lah, dia ketemu saya waktu itu saya pelayanan di Jepara. Saudara, karena saya anak pendeta, jadi hampir semua pelayanan saya tahu. Saya dari SD kelas 2, saya sudah pencipta tarian. Jadi menari, musik, nyanyi, khotbah, saya kuasai semua, saudara. Saya dilatih untuk bisa semua. Karena saya tidak suka mengharapkan orang lain. Karakter apa kemarin? Pragmatis ya. Saya tidak suka, saudara. Saya tipe yang perfeksionis. Jadi kalau misalnya di tempat saya dulu ya, dulu sekarang saya sudah sangat berubah karena saya ditegur sama beliau. Dia selalu berkata, kamu tuh sombong. Saya dulu kalau saya lihat song leader nggak bisa ngangkat, saya akan ambil alih, saudara. Kalau saya lihat song leader nggak bisa ngangkat, saya akan lihat mereka, saya akan tatap mereka dengan mata penghakiman. Itu saya. Sampai satu kali beliau berkata, Sai, Tuhan bilang kamu sombong. Setiap kali saya siapapun yang bimbing pujian, saya akan duduk dan berkata, Tuhan urapi dengan pengurapan. Itu saya, saudara. Kalau saya lihat penari yang asal nari, saya tuh bisa dari bawah tuh saya bisa selesai ibadah berhadapan dengan saya. Itu saya sebelum diubahkan Tuhan. Padahal saya sudah melayani, saudara. Kami berdoa ketemu, akhirnya saudara, dan saya kasih tahu ke mama saya, Mah, saya sudah punya pacar. Jadi anak-anak muda kalau punya pacar, pemimpin harus tahu. Saya pacaran, siapapun yang suka sama saya, pemimpin rohani saya harus tahu. Mereka tuh bisa melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Jadi ketika ketemu dia, Mama saya bilang begini, aduh Nov, janganlah sama mantan narkoba. Kamu kalau bertengkar kamu pasti dipukul. Itu di pikiran mama saya dan saya tahu itu baik, saudara. Posisi begini, saudara, saya tidak pernah lihat mama papa saya bertengkar. Sampai papa saya meninggal, saya tidak pernah lihat dengan mata kepala. Saya tidak pernah dengar dengan telinga orang tua saya bertengkar. Saya tidak pernah lihat itu, saudara. Mereka tuh bertengkar di dalam kamar, keluar kamar, sudah mesra lagi. Jadi mama saya tuh bilang gini, Mama takut kalau kamu sama mantan narkoba, kalau bertengkar itu dia pukul kamu. Saudara, singkat cerita, sampai besoknya kami pacaran gak lama, saudara, dan dia melamar. Itu malam kami harus ke Manado. Mama saya bilang gini, besok Jimmy melamar pun mama gak terima. Posisi dari Tuhan. Kami dua sudah dapat dari Tuhan konfirmasi ke hamba-hamba Tuhan, oke, kalian dua jodoh. Saudara, dan saudara tuh Pak Jimmy sama mamanya sudah datang ke Bitung, ke Manado. Mama saya belum mau terima, saudara. Satu malam saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Entah bagaimana, saudara. Jadi begitu kalau lamaran kan saling cerita yang bagus-bagus. Mama saya enggak. Mama saya cerita ke mamanya beliau. Nova tuh nggak tahu kerja, dia nggak tahu masak, nggak tahu kerja, segala macam. Diceritain semua jelek-jeleknya saya. Apa jawaban mertua saya waktu itu? Sama Bu, saya juga waktu kawin nggak bisa apa-apa. Yes. Saya bangga punya mertua sampai hari ini. Saya bangga sekali, saudara. Saya tuh kalau di rumah mertua saya seperti ratu, nggak bisa kerja. Keluar kamar ya, papanya sama papa sudah meninggal. Saya keluar kamar karena takut kan bilang menantu pemalas gitu kan. Saya 7:30 sudah keluar kamar, papanya sudah di depan televisi tanya,
Ngapain keluar kamar? Mau cuci piring Pak? Nah, masuk kamar lagi tidur. Mau dapat menantu, mau dapat mertua seperti begitu sulit. Saudara, saya mau keluar kamar, papanya sudah depan televisi. Kamu mau kenapa? No? Mau sapu, mau ini, cuci. Nah, masuk kamar, tidur lagi. Mamanya juga demikian. Mamanya bilang, kamu jaga anak itu sudah sangat lelah, jadi nggak perlu kerjain rumah tangga. Asik kan? Asik sekali. Berdoalah yang jomblo-jomblo yang mertua. Kalau hari ini ada calon-calon mertua di sini. Saudara, dan singkat cerita, ketika kami dapat dari Tuhan, ini jodoh dari Tuhan, saudara. Karena saya bukan tipe dia. Tipe dia adalah mesti tinggi, langsing, cantik. Nah, jadi waktu Ibu Iin yang doain dia, calon istrimu tuh ya, itu gak cantik. Saudara, dia tiba-tiba kaget. Hah? Lagi doa? Hah? Ibu ralat. Oh salah, maksudnya dia gak suka dandan. Itu tiba-tiba diralat. Kami dua, saya juga bukan tipe dia bukan tipe saya. Karena hari itu posisi saya sudah pacaran sama pengusaha di salah satu Jepara yang namanya kalau pengusaha mebel ya. Semua serba pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi, dan punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi. Dan akhirnya singkat cerita ketika kami menikah, saudara, baru 1 minggu menikah, pemimpin saya tanya begini. Kami waktu itu kan melayani rehab narkoba. Pemimpin kami di rehab narkoba tanya seperti ini, Nov, kalau Tuhan balikin waktu, kamu mau nikah lagi enggak sama Jimmy? Saya spontan jawab, enggak. Oh saudara, dia itu di Semarang idola saudara. Hampir 90% jemaatnya Pak Agung itu ketemu dia, Jim, Tuhan bilang kamu jodoh saya. Saya begitu lihat, wow ini atlet, wow ini cantik. Giliran saya lihat diri saya, seperti lagu yang bagi saya lagu tidak tahu diri itu lebih, siapakah aku ini Tuhan. Tuhan bilang, kamu tidak tahu aku siapa. Saya tidak pernah nyanyi lagu itu. Tiba-tiba ada rasa minder, ada rasa di mana, loh. Tapi ketika saudara kami masuki pernikahan, percayalah awal nikah, tidak ada namanya honeymoon, bulan madu, tidak ada. Madunya habis, tinggal itu apa? Tawonnya. Honeymoon, madunya habis, tinggal tawon. Saudara, pernikahan kami amburadul, saudara, serius amburadul. Singkat cerita, kami sekarang masuki perjalanan pernikahan tahun ke-18. Saudara, bukan berarti kami tidak pernah lepas dari kata cerai. Berkali-kali dari saya takut cerai, saudara, sampai saya berani cerai. Saudara, petinggi-petinggi Bahtera itu semua tahu siapa kami, saudara. Saya sampai WA beberapa hamba Tuhan, saya bilang saya mau pisah sama Jimmy, saya mau cerai. Posisi begini, saya penuh kasih Bapak. Beliau semasa kecil tidak pernah alami kasih Bapak, jadi karakter kami bertentangan. Saya tipe yang dimana papa saya selalu puji saya. Saya juara, saya apapun, papa saya selalu kasih apresiasi. Beliau tidak bisa apresiasi apapun. Saya sudah masak enak, tetap dia bilang, sudahlah, beli makanan yang lain. Saya sudah berusaha dandan cantik, kamu tidak cocok pakai baju itu. Luka hati saya. Dan banyak hal yang membuat kami sangat berantakan waktu itu. Setiap kali Pak Daniel almarhum ya, setiap kali datang, Pi doakan kami. Beliau tuh sampai bilang begini, saya sudah malas doakan kalian. Jadi kalau beliau datang pun kami sudah tidak minta doa, saudara, karena dia bilang saya sudah malas doakan kalian. Saudara, Pak Daniel kalau doakan kami dia cuma bilang begini, unity, amin, sudah selesai. Nggak ada kata, saya melihat Tuhan berkata kamu pakai jubah, kamu nggak ada. Tiba Pak Daniel kan Nabi ya, gandengan tangan, begitu gandengan, unity, amin, sudah amin. Itu kami sudah tahu, saya sampai bilang Tuhan, itu unity memang tidak gampang, saudara. Posisi saya jiwa kepemimpinan sangat kuat. Saya pengambil keputusan di detik-detik yang sangat menegangkan. Dan ketika saya harus belajar tundukkan diri ke beliau itu susah, saudara. Saya tipe yang, dan dia bilang begini, kamu disuruh tabrak tembok, kamu akan tabrak tembok. Tapi beliau disuruh tabrak tembok, dia akan pikir dulu. Jadi sebenarnya kalian itu saling membutuhkan. Satu, kamu butuhkan dia sebagai rem, tapi dia butuhkan kamu sebagai orang harus push terus.
Saudara, singkat cerita saudara, kami melayani, tapi posisi saudara harus tahu, karunia saya, semua talenta saya, itu tiba-tiba tidak ada yang tajam sama sekali. Tidak ada yang tajam. Bertengkar terus, ekonomi kami turun saudara. Saya sempat buat sebuah kesalahan. Karena waktu itu zaman Facebook lah, saudara tahu ya. Ketika zaman Facebook, maka teman-teman lama, mantan-mantan terindah itu masuk lagi. Nah, di saat ketika saya lihat, wah ini nih mantan saya ini. Dan kemudian saudara, singkat cerita, saya buat kesalahan. Apakah dia tahu? Dia sangat tahu saudara. Dia sangat tahu. Saudara, rumah tangga kami kacau saudara, tapi posisi kami tetap melayani. Tapi saudara tahu, yang namanya ekonomi turun. Semuanya turun. Bahkan perlindungan Tuhan buat saya pun turun. Saya alami, saudara tahu, ketika saya lagi masak, tiba-tiba pagi-pagi itu saya rasa ada seperti tangan peluk paha saya. Saya pikir anak saya, karena masih kecil. Saya pikir anak saya. Jadi saya lagi masak, saya tidak perhatikan. Saya bilang, wah Yasya sudah bangun ya pagi-pagi. Karena waktu itu dia sekitar umur 3-4 tahun. Yasya sudah bangun ya, hari ini dia umur masuk 16 tahun. Saya tadi pagi langsung WA dia karena dia khotbah hari ini. Anak saya SMA kelas 2, tapi dia sudah khotbah di ratusan orang, saudara. Saya kadang lihat, saya bilang, nggak perlu lewati sekolah Alkitab. Memang sekolah sehari-hari sama orang tua itu luar biasa. Dia pernah bilang, dia benci kami berdua, saudara. Karena apa? Kami selalu didik, dia harus baca Alkitab, kami push dia harus khotbah. Minggu kemarin yang khotbah di tempat kami anak 10 tahun, saudara. Tanpa kami harus, kamu sekolah Alkitab dulu baru khotbah, enggak, saudara. Kami lagi munculkan generasi Yoel di tempat kami, saudara. Dan kemudian saudara, saya kaget, begitu saya lihat ke bawah, itu tidak ada tangan siapapun. Saya masuk ke kamar, saudara tahu anak saya lagi tidur. Tapi setelah itu saudara, saya pendarahan. Saya ke kamar mandi, saudara, itu pendarahan. Tiba-tiba di hati saya, karena saya lagi buat salah, saudara. Saya lagi hianati dia. Saya buat salah, saya tiba-tiba WA. Di pikiran saya tiba-tiba yang muncul adalah Ibu Nani. Maka saya WA Ibu Nani waktu itu. Saya bilang, Bu, saya kena pendarahan. Ibu Nani bilang begini, saya doa ya. Saudara, tidak sampai 5 menit, dia balik SMS saya. Waktu itu masih masa SMS ya, bukan WA. Dia berkata begini, Nov, kamu disentuh iblis ya. Saya tidak cerita, saudara. Saya cuma cerita saya kena pendarahan. Tapi kemudian dia berkata begini, kamu disentuh iblis loh, Nov. Baru saya cerita, iya Bu, tadi pagi saya merasakan ada sentuhan di paha saya. Dia bilang, itu iblis sentuh kamu. Karena apa? Kamu keluar dari tudung jinmu. Saudara, singkat cerita, saudara, saya karena tidak mau sakit, saya tidak mau, posisi juga tidak ada uang. Ketika kami salah, saudara, ekonomi itu turun tiba-tiba. Dan saya tahu salah di saya. Tapi karena saya terdidik dari keluarga yang papa saya latih saya jadi seorang pemimpin, saudara, untuk minta maaf ke dia, percayalah saudara, sangat susah. Sangat susah. Selama kami 17 tahun pernikahan, dia bisa hitung berapa kali saya minta maaf. Tapi kalau saya tidak bisa hitung, karena setiap kali bertengkar dia akan duluan minta maaf ke saya. Kalau kita perempuan kan, tunggu perasaan tenang dulu lah. Kalau dia tidak habis bertengkar, saya minta maaf, posisi saya masih panas, saudara. Saya tambah jengkel. Kalau dia langsung kejar. Kalau saya tenangkan perasaan. Dan saya kalau cara minta maaf pun, saya tidak bilang, Han, saya minta maaf, enggak. Saya langsung tanya, kamu mau makan apa? Itu sebenarnya bentuk saya minta maaf. Tapi untuk keluar kata minta maaf itu sangat susah. Nah saudara, dan saya tersiksa dengan sakit saya. Sini titik balik saudara. Saya minta dia doakan. Saya bilang, tolong doakan saya. Saudara, ketika dia doakan saya akui semua dosa saya. Dia doakan. Dia belum sentuh kepala saya, saudara. Dia baru dekati saya sudah muntah. Dan maaf, semua muntah saya muntah darah. Itu darah, saudara. Dia baru berdiri mau doakan, saya sudah muntah, saudara. Terus saya nangis, tiba-tiba Tuhan tunjukkan akar. Saudara,
Saya tuh dari SD kelas 5, 6 sampai SMP kelas 1 saya alami pelecehan seksual. Nggak sampai diperkosa, enggak saudara, tapi saya dilecehkan. Saya karena ikut organisasi dari Paskibraka, saya ikut PKS, saya ikut PMR, semua organisasi sekolah saya ikut. Karena saya termasuk anak yang berprestasi, jadi saya selalu ikut semua kegiatan. So, saya dilecehkan saudara. Yang lecehkan saya itu keluarga, termasuk keluarga. Dan saudara, saya lewati masa itu dari SD kelas 4, 5, 6 sampai SMP kelas 1. Apakah ada orang yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena orang yang lecehkan saya itu hamba Tuhan. Dari situ saya pahit saudara, saya pahit. Saya nggak cerita ke siapa-siapa. So, saya dicerita ke mama, saya dicerita ke siapapun, karena ini orang yang sangat dihargai di keluarga kami. Sampai satu waktu saudara, ketika dia menikah, tiba-tiba di hati Tuhan bilang begini, Nova, ampuni dia. Saudara, saya posisi SMP kelas 1, saya bilang, Tuhan, ini hamba Tuhan, dia lecehkan saya. Tuhan bilang ampuni. Saudara, saya ampuni dia, saya peluk dia, saya bisikan di telinga dia, saya mengampuni apapun yang kamu buat. Saya mengampuni, saya mengasihi, saya peluk istrinya, saya bilang, kamu punya suami yang luar biasa. Dan sampai hari ini saudara tahu kisah hidup saya ini pun, yang tahu hanya 2 keponakan saya. Saya tutup dari semua keluarga besar saya. Kenapa keponakan 2 saya tahu? Karena hari itu ada KKR di mall, salah satu mall paling besar kota Manado, Hari Pahlawan, saya pembicaranya saudara. Jadi seluruh mall hadir dan saya pembicara di situ. Ada ponakan saya 2. Saya bilang, tolong jangan cerita ke Oma ya, jangan cerita siapa. Ya Iva, kami jaga posisi, kami jaga rahasia Iva. Mereka panggil saya Iva. Saudara tidak ada yang tahu, tapi ketika dia doakan, Tuhan bilang kamu harus jujur. Karena saya tidak jujur waktu itu. Awal pernikahan, dia paling jujur ke saya tidak jujur saudara. Saudara, awal pernikahan beliau sangat jujur. Nah, ada tuh laki-laki yang seromantis dia. Apa romantis tadi malam? Rombongan gratis. Saudara, ketika dia mau bukan lamar ya, mau tembak, orang yang muda bilang mau tembak saya, dia selalu bilang begini, Nov, saya punya uang hanya sekian ratus ribu di rekening. Saya langsung kalkulasi, ya uang segitu mau beli ini saya pasti tidak cukup. Dia bilang, saya kalau lihat perempuan cantik, saya masih nempel di otak saya. Tapi yang namanya kalau dari Tuhan ya, saya oke lah. Tapi saya tidak jujur. Tapi hari itu saudara, ketika saya jujur saudara, saya rasa ada sesuatu yang keluar, tapi ada sesuatu yang saya tidak bisa cerita saudara. Ada sebuah kelepasan di dalam saya saudara. Saudara, itu belum berhenti di situ. Tuhan bereskan hati saya. Tapi kemudian terjadi sebuah kasus saudara, di mana saya tuh cemburu lihat dia. Sering diundang kemana-mana, ke Israel lah, ke sini. Saya selalu bilang, kamu tuh diundang-undang, kenapa saya nggak pernah diundang? Itu saya ya. Jadi percayalah, model saya begini kadang masih suka, lu saya diundang nih. Waktu itu saudara. Dan dia bilang begini, kamu nggak pernah beres. Saudara, kamu tidak pernah tunduk. Breakthrough kedua dalam hidup saya adalah ketika satu kali saya cuci baju, saudara, di kamar mandi. Saudara tahu ketika saya dicuci di kamar mandi, beliau kan fitness. Jadi namanya dari celana sampai baju, kalau fitness bukan cuma 1-2 baju yang kotor. Dia bisa pulang tuh bawa tas plastik besar, itu baju kotor dia. Jadi kalau hari ini baju sudah bersih, saya pergumulan kalau dia sudah pulang dari fitness, pasti baju kotor numpuk lagi secara supranatural. Hari itu saya di kamar mandi tuh jujur ya, saya sambil cuci celana dia, terus sambil saya ngamuk. Saya bilang, ini orang udah beli mesin cuci aja, nggak tahu istrinya sudah lelah kerja. Itu saya saudara. Saya sambil injak-injak celananya, karena capek kan saudara, pakai tangan mulus, tiba-tiba harus. Ini orang itu saya dalam kamar mandi saya marah-marah sendiri. Karena saya tipe orang yang suka kerapihan dan kebersihan. Jadi saya sudah lelah, saya sambil nangis, jujur saya sambil nangis. Saya lagi cuci, tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Di kamar mandi itu audible, Tuhan bicara begini, Sarah,
panggil Abraham dengan sebutan Tuhan. Saya pikir siapa yang dengar kaset khotbah itu. Di kamar saya nggak ada dengar kaset khotbah, di lantai 2 tidak ada dengar kaset khotbah. Saya masuk lagi ke kamar mandi dan suara itu kembali bersuara. Sarah panggil Abraham dengan sebutan Tuhan. Saudara, di depan kloset saya tiarap, saudara. Di antara baju-baju kotor itu di kepala saya menghadap kloset. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, selama ini saya cuma anggap dia suami, saya lupa dia hamba-Mu. Ketika saya kesaksian ini, saudara, di AOC Pusat, beberapa istri-istri langsung datangi, minta, kamu doakan saya karena itulah kadang kelemahan istri hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan, selama ini saya cuma anggap dia itu suami, tapi saya lupa kalau dia itu hamba-Mu. Saudara, tipe saya kalau saya dapat dari Tuhan, saya sampaikan ke dia, dia akan bilang ini, tunggu dulu. Tapi kalau orang lain yang sampaikan langsung, iya. Kalau harus saya jelas, Tuhan bilang kita harus buat ini, dan buat ini, dia akan berkata, tunggu dulu, saya tes dulu, saya uji dulu. Tapi kalau orang lain yang sampaikan, dia akan, iya. Dari situ timbul kepahitan saya. Dalam hati, apapun yang saya dapat dari Tuhan, saya tidak akan bilang ke kamu. Tapi hari itu sejujurnya adalah hari break di mana saya direndahkan, saudara. Apa yang terjadi, saya cuci dan saya bilang, Tuhan, ini baju hamba-Mu. Saya siapkan di air es, ini air es hamba-Mu. Saya sambil sokong Tuhan ini. Firman-Mu bilang, segelas air saja berikan ke hamba Tuhan, terima upah hamba Tuhan. Apalagi saya sudah segelas, cuci baju, kasih bersih, kamar, double porsi saya terima, itu saya lakukan. Tiba-tiba berubah semuanya. Saudara, detik itu saya lakukan. Itu karunia saya semakin hari itu tidak pernah, saudara, tumbuh tajam terus. Dimulai dari saya belajar menundukkan diri dan unity sama dia. Tidak gampang, saudara, memang tidak gampang. Dia makanya kalau kesaksian dia selalu bilang, saya seperti punya istri baru lagi. Dia selalu bilang, karena istri saya dulu, aduh haleluya, saudara. Tapi saudara, kenapa semua bisa terjadi? Saya bagi satu ayat singkat. Yuk buka di Kidung Agung 1 ayat 12. Sudah lebih dari 15 menit. Kasih saya 5 menit. 15 menitnya Tuhan ya. Kidung Agung 1 ayat 12. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Bagaimana kita bisa berubah di dalam Tuhan. Kidung Agung 1 ayat 12. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu. Saudara, kita berkata ketika kita tahu posisikan Tuhan di posisinya, tanpa saudara lakukan apapun, bau narwastu saudara akan keluar dengan sendirinya. Semua kita ingin terkenal, betul? Siapa yang mau terkenal? Mungkin saudara terlalu rohani, saya tidak mau terkenal. Tapi kalau tarik garis lurus, siapa yang mau terkenal? Tidak salah saudara terkenal. Tidak salah saudara diakui, tidak salah saudara punya karunia, tidak salah. Bahkan ini masa Tuhan lagi buka semuanya. Kuncinya cuma satu, saudara. Posisikan Tuhan pada posisinya. Ketika Maria dia pecahkan minyak narwastu di kaki Tuhan, saudara, hari itu dia melanggar semua aturan. Aturan keyahudian berkata wanita tidak boleh gabung sama laki-laki. Tapi hari itu ada sebuah hati dari Maria yang berkata, aturan apapun aku akan langgar asal aku jumpa dengan rajaku. Saudara, dia terobos semua kerumunan laki-laki. Alkitab berkata dia pecahkan minyak narwastu di kaki Tuhan. Dia hanya pecahkan, dia tahu posisikan, rajanya harus dilayani. Dia tak melakukan apapun, Alkitab cuma bilang dia pecahkan. Bau narwastu seluruh ruangan itu tercium. Hari ini kalau engkau mau hidupmu diangkat Tuhan, engkau mau hidupmu berubah, engkau mau banyak terobosan terjadi, kuncinya cuma satu, saudara. Tahu posisikan Tuhan di posisinya. Alkitab berkata Kidung Agung, ketika sang raja duduk pada meja, bau narwastuku keluar. Bukan lagi engkau jadi orang yang ambil posisi Tuhan. Saya ingat kesaksian anak saya tanya Yasya kalau besar mau jadi apa?
Dia berkata waktu itu, Yesaya mau jadi pengusaha, Yesaya mau jadi orang kaya. Dan saya bilang begini, kalau Yesaya mau jadi orang kaya, Yesaya tidak boleh sombong. Tapi juga jawaban seorang anak yang jujur, dia bilang begini, oh Yesaya mau sombong, tapi Yesaya izin ke Tuhan dulu. Tuhan, Yesaya mau sombong sedikit saja. Saya bilang, oh ya, nah Tuhan akan bawa kau jadi orang kaya. Karena kau jujur. Dia bilang, Tuhan, Yesaya mau sombong sedikit saja. Hari ini dia banyak menjuarai. Kemarin dia baru melepaskan gelar sebagai putri Bitung Junior, saudara. Dia bilang ke Tuhan, Tuhan, Yesaya tadi sombong. Dia mengaku ke Tuhan. Tadi Yesaya sombong karena Yesaya dipuji. Bahasa Inggrisnya sangat bagus, dia pakai bahasa Inggris. Semua orang tertegun, saudara. Dia menari, semua juri tertegun. Dia mendapat hasil dan terbaik. Dan dia bilang ke Tuhan, Tuhan, minta maaf ya, karena tadi Yesaya sombong sedikit saja. Tapi sekarang Yesaya kembalikan posisi Tuhan. Tuhan terima segala kemuliaan. Hari ini ketika saudara mau alami banyak hal, tempatkan Tuhan pada posisinya. Kalau dia raja, mari layani dia sebagai raja. Kalau engkau tahu dia imam, mari layani dia dengan cara imam. Kalau engkau tahu dia bapa, mari cara perlakukan dia sebagai bapa. Maka bangunan wastu saudara dan saya akan keluar dan tercium. Bilang kiri kanan, tempatkan Tuhan pada posisinya. Saya serahkan kepada suami saya. Ya. Saudara diberkati, amin. 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 Keterbukaan itu awal pemulihan, saudara. Amin. Nah, saudara lihat, yang namanya kita mau unity, yang mana kita mau kosongkan diri kita, itu mau berberkat mengalir. Amin. Amin. Sebenarnya dengarkan baik-baik, Tuhan kita tuh canggih. Dan saudara tahu, teknologi semakin canggih, dia semakin simpel. Anda lihat komputer zaman dulu gede, isinya cuma 1 giga, betul? Begitu kecil. Sekarang saudara lihat handphone segini aja, berapa giga? Ada yang lagi sekarang ada tambahannya, saudara buat data tambahan, tinggal dicek, saudara ada berapa tera bisa. Saudara lihat, semakin canggih, semakin simpel. Dulu mobil kalau mau dinyalain harus diengkol, dimasukin dulu besi, goreng, baru nyala. Sekarang ada mobil, dia cuma masuk dengan on, nyala, pakai teknologi suara. Anda lihat, Tuhan itu canggih, saudara. Dan cara dia sebenarnya simpel, manusia yang ribet. Kadang-kadang cara Tuhan cuma rendahkan diri. Nah, unity. Tapi seringkali untuk jadi simpel kita sulit. Kalau saja kita mau, kita akan masuk di teknologinya Tuhan. Kesimpulan, simplicity, menjadi seperti anak-anak percaya, lakukan. Maka kau akan lihat, hidupmu akan diwarnai sempurna Tuhan. Yang saya tahu, setiap pertobatan akan diikuti dengan pemulihan. Amin. Amin. Setiap pertobatan, Anda lakukan bagianmu, biarkan Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Anda kosongkan dirimu, pada saat itu Tuhan ambil alih semuanya. Amin. Selama kita nggak mau kosongkan diri kita, kita mau jadi seorang, maka dengarkan baik-baik. Anda lihat ya, yang mana firman Tuhan buat melepaskan, toh? Betul ya? Siapa yang berkata firman Tuhan untuk melepaskan? Kalau kita berkata kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran yang kau ketahui ini akan memerdekakan. Artinya seberapa engkau mengetahui dan kau lakukan, sejauh itu kau merdeka. Tapi dengarkan, buat orang yang tidak mau melakukan, firman tertentu jadi beban. Kalau kau nyimpang sesuatu, contoh orang hidup dalam perzinahan, setiap kali firman tentang perzinahan jadi berat. Kau nggak punya unity, setiap kali firman soal ini jadi beban buat kau. Anda nyimpan kepahitan, maka kau akan merasa firman mengenai kepahitan ini beban buat hidupmu. Padahal dengarkan, itu bukan beban, itu buat memerdekakan. Amin. Biarkan hari ini dengar firman mendapat posisi dalam hidupmu.
Tempatkan dia firman itu di dalam posisi mana, maka bau nafas itu mau keluar. Amin. Ya, mari saudara. Saudara masih bisa ikuti atau sudah lapar? Oh belum. Mana tahu sudah lapar saudara. Ya, saudara. Yang namanya saudara, ini saya harus. Nah, yang buat masalah adalah saudara dengarkan. Tuhan kan mau kita ngosongin, ya, supaya kita bisa unity. Kita perlu mengosongkan diri, mengosongkan ego kita, menanggalkan, kosongkan pikiran. Bukan berarti saudara ngeblank diri, tidak. Anda tidak mengenakan pikiranmu sendiri. Saudara gini ya, simpelnya gini, paling gampang ini. Anda ngalami masalah nih, gesekan dengan orang, tempatkan dirimu sebagai Yesus. Kalau aku jadi Yesus, apa yang aku buat? Aku dikatain, aku direndahkan. Pernah nggak sampai direndahkan seperti Yesus? Sehebat-hebatnya kita direndahkan, percayalah, tidak akan pernah. Kenapa? Dia turun dari surga. Amin. Bahkan dia ini ya, dia itu bahkan di surga pun. Siapa yang bilang, saudara dengarkan baik-baik. Siapa yang bilang Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia, dia maha tahu? Ayo. Serius saudara. Siapa yang berkata Tuhan Yesus maha tahu waktu dia jadi manusia? Angkat tangan. Artinya nggak maha tahu. Siapa yang bilang tidak maha tahu? Angkat tangan. Nanti saya tanya loh ya, di mana ya? Ayo, jangan cuma angkat tangan ya. Saya tanya nanti di mana ayatnya. Ayatnya di mana, Pak? Nggak hafal, Pak, ayatnya, Pak. Nah, kata-katanya seperti apa? Karena dia datang tuh sebagai manusia, jadi dia menanggalkan semua ilahinya, jadi dia seperti kita. Buktinya mana? Hanya Bapa yang mengetahui datang ke dunia kedua kali. Ya, itu satu. Saudara, yang itu yang the next level. Waktu dia manusia, wanita sakit berdarah, siapa? Siapa yang menjamah Jubah tua, dia bertanya. jubah? Jubah. Saudara lihat, sebenarnya dia maha tahu, tapi dengarkan baik-baik. Dia berkata, aku gak bisa sama dengan pemimpin. Dia rendahkan, dikunci. Hanya apa yang Bapak buka, aku barusan bisa tahu. Salah satu pemberontakan coba familiar, kau mengangkat dirimu di atas, menganggap sama. Tuhan gak familiar. Bahkan di kekekalan waktu dia udah jadi Kristus, dia tetap gak tahu kapan waktunya dia harus datang. Gak dikasih tahu. Nah kan, itulah submissionnya sampai segitu. Tuh, Tuhan yang punya semuanya loh, rela. Kita manusia gak punya besok. Saya direndahkan. So what? Memang itu jalannya untuk naik. Anda gak mau direndahkan, Anda gak bakal dinaikkan. Sekarang saya tanya, siapa mau direndahkan? Saudara, kita tahu pun belum tentu kita bisa melakukan, saudara. Amin. Nah, itu saudara lihat, Tuhan Yesus itu dibatasi, saudara. Saudara lihat, dia dibatasi, saudara. Dia enggak. Nah, masalahnya membuat orang nggak bisa mengosongkan diri. Apa, saudara? Lukas 8, mari kita lihat. Lukas 8 ayat 18. Saudara, hati-hati, saudara. Biarkan setiap kita mengasihi kebenaran. Amin. Amin. Jangan sampai saudara, Anda karena Anda berpegang teguh pada sesuatu yang seharusnya kau lepas, Anda nanti jadinya membenci kebenaran. Salah. Kebenaran gak pernah salah, saudara. Amin. Percayalah, yang salah itu pasti kita. Ya. Lukas 8, saudara. Lukas 8 ayat yang ke 18.
Dibilang, perhatikan, karena itu perhatikanlah cara kamu apa? Mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Perhatikan, juga apa yang dianggap ada padanya. Nah, kalau saudara sudah menganggap kau punya sesuatu, itu bahaya. Aku punya jabatan, aku punya kepintaran, aku punya karunia, aku punya kesanggupan, aku bisa kok, aku mampu, aku kuat. Detik kau punya itu masalah. Kenapa? Apa yang kau anggap itu akan diambil. Detik kau merasa ini punya saya, kau nggak akan mau lepaskan. Percayalah, orang semakin kenal Tuhan, kepemilikan hidupnya makin habis. Kepemilikan egonya, memiliki apa, semakin habis. Orang yang semakin tidak mengenal Tuhan, semakin tidak punya rendah hati, saudara, kita akan menganggap penuntutan kita akan semakin tinggi, tapi pengertian kita sangat rendah. Kita sulit untuk mengerti orang. Kita tuntut orang sangat tinggi, padahal ukuran yang kau ukur akan diukurkan kepadamu, dan selain itu akan ditambahkan. Orang ya, saudara, kalau lihat Tuhan Yesus sempurna waktu dia manusia. Gak usah buka Alkitab, saudara, nanti baca aja. Dia disempurnakan lewat ketaatan. Tetap dia dibatasi dengan kemanusiaan. Cuman yang membuat beda bahwa dia mau dibentuk. Anda lihat contohnya apa? Waktu dia belum berserah total kepada cawannya Bapak, dia bilang, Bapak, kalau boleh ini berlalu. Betul? Tapi biar kehendakmu. Pas dia balik, dia lihat mereka tidur, masih ada penuntutan. Kenapa tidur? Kenapa? Tapi pada saat dia balik lagi sekali, ketika dia udah berserah, tidurlah. Ada penuntutannya makin turun. Kau nggak minta dimengerti, kau belajar untuk memberi pengertian. Orang semakin berserah, kau nggak akan minta orang mengerti. Kau semakin punya hati hamba, kau nggak terlalu taruh standarnya orang tinggi. Lihat orang, saudara, kau nggak punya pengertian, nggak punya pengertian, tindasanmu akan kuat. Amin. Orang yang nggak punya hati hamba, dengarkan baik-baik. Anda akan jadi orang pemarah. Dan dengar, orang kalau udah marah ya, orang kalau udah marah biasanya dia nggak ngerti batas-batasnya, nggak boleh dilanggar. Orang kalau udah dikuasai marah, berani nabrak otoritas, berani nabrak protokoler, berani. Makanya hati-hati, saudara dengar, di Alkitab dikatakan, Alkitab, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus menjelang kedatangan Tuhan. Kalimat pertama apa? Segala kepahitan. Artinya dengarkan baik-baik, kepahitan, kemarahan, kau punya chance mendukakan Roh Kudus. Paling nomor satu. Orang kalau sudah kepahitan, sudah marah, pasti merasa dirinya benar. Pasti merasa dirinya betul. Betul, tapi belum tentu benar. Benar menurut siapa? Kalau ditarik garis lurusnya Tuhan, sudah benar nggak reaksimu sebagai orang Kristen? Udah itu aja. Gak usah bilang benar salah. Sekarang gini aja, baliknya. Itu sudah reaksi yang Tuhan mau. Bukankah di Alkitab apa? Kenapa kau tidak terlebih suka menderita kerugian? Kan dibilang. Kenapa kau lebih pilih adanya perkara di antara kamu satu seorang lain? Sudah merupakan kekalahan. Anda nggak hidup dalam kemuliaan, Anda hidup dalam kekalahan. Tadi lihat,
Begitu dia labrak protokoler, ketika ada ganjalan, setan bisa sentuh. Kemarin saya bagikan, ya. Anda diserahkan kepada Al-Bujur. Ada orang, saudara dengarkan itu, terjadi sebuah degradasi dalam hidupmu. Karaktermu mulai habis. Dari karakter mulai menjalar ke kesehatan. Kesehatan ekonomi. Kepercayaan Tuhan dalam hidupmu seperti bolong, ikan-ikan mulai bolong, keluar, apa yang dipercaya. Saudara dengarkan baik-baik, itu celah. Hari ini kalau kau mau pemulihan, kembalikan hati kita ke Tuhan. Tempatkan Tuhan di posisinya. Amin. Tempatkan. Caranya bagaimana? Engkau tunduk kepada Dia. Dengan cara bagaimana Dia mau kau tunduk terhadap Dia. Amin. Dengan cara apa? Kita melakukan firman, kita hidupi. Kalau kau di bawah seorang, tunduk, belajar taat. Anda kembali saya katakan begini. Bapa di surga Tuhan Yesus itu hidup sama-sama, tapi gak pernah familiar. Tetap bisa tahu batasannya. Lu tetap di atas, gua di bawah. Celakanya kita seringkali kalau kita semakin dekat, kita semakin gak ngerti batasan. Tapi beda dengan Tuhan. Dia dekat dengan Bapa di surga, bahkan dia intim. Tapi dia tetap bisa tempatkan diri dia di bawah. Amin. Nah itu saudara harus belajar. Kita mau belajar untuk mengosongkan saudara. Nah mari saudara, karakter dewasa itu adalah ketika kita punya yang namanya kerendahan hati. Amin. Semakin seorang itu dewasa, maka karakter yang jadi itu yang muncul, saudara, kadar hati hambanya semakin tinggi. Semakin kau kanak-kanak, dengarkan baik-baik, hati hambamu semakin hilang, semakin gampang tersinggung, semakin gampang sakit hati, gampang marah, gampang menghakimi, gampang menilai, gampang menggerutu. Hati hamba itu yang membuat saudara, Anda bisa menanti yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu tanpa ada kecewa. Kenapa hamba gak bisa nuntut? Amin. Nah saudara lihat lagi di dalam Lukas, saudara. Saudara, kesanggupan kita semuanya asal dari Tuhan. Amin. Di dalam Yesaya dikatakan apa? Segala yang kami kerjakan, Engkau yang mengerjakan. Dan dikatakan apa? Saudara, semua kesanggupan, kemampuan kita itu asalnya dari Tuhan. Dengar, kalau kau hari ini mampu menari, itu dari Tuhan. Engkau mampu khotbah, itu dari Tuhan. Engkau mampu bekerja, engkau punya kepintaran, itu dari Tuhan. Engkau punya kemampuan, punya apapun itu dari Tuhan. Kenapa kau berpegang? Loh, kalau itu punya Tuhan, kenapa kau buat seperti milikmu? Amin. Anda akan buat dimanapun posisi kau ditempatkan. Kalau kau di atas, kau di bawah, kau dimanapun, kau seperti apa? Kau sadar semuanya itu kepercayaan. Anda punya karunia, Anda punya talenta, Anda punya kemampuan. Itu punya Tuhan. Detik kau berkata, ini punya saya, aku sanggup, kau menganggap itu bisa dianggap. Tapi kemarin cerita Pak Yusuf, dia pikir hikmatnya itu milik dia. Padahal itu milik. Nah seringkali itu saudara dengan apa yang Tuhan berikan, kita udah familiar, kita lama-lama pikir apa itu milik Tuhan, milik kita. Amin. Nah, Lukas 17 saudara. Berapa ayat lagi kita akan selesai? Saudara tahu maksudnya kan? Berapa ayat artinya berapa saudara? Iya berapa? Berapa jam lagi? Ya Lukas 17 saudara. Lukas 17. Ini Tuhan Yesus loh saudara yang ajar ya. Lukas 17 saudara. Lukas 17. Biarkan kita selesai ini, kita semakin diperlengkapi, kita semakin naik. Amin. Ya, Lukas 17. Judul perikopnya apa? Ayat 7. Mulai. Tuan dan hamba. Dikatakan begini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaja atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Saudara, ini cerita hamba udah capek saudara. Anda nyampe, nggak dihargai. Mana ada?
hambanya juga ngerti posisi dia. Dia nggak bakal sakit hati nggak disuruh makan. Kenapa? Dia tahu dia hamba. Udah capek loh kerja seharian. Begitu udah nyampe di ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, ini udah capek kerja di ladang, balik. Ini kalau hamba berani berkata, mana? Kenapa aku nggak disuruh makan dulu? Itu hamba yang nggak ada otak. Dan di sini bilang apa? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, makan dan minum. Sudah itu engkau boleh makan dan minum. Sudah capek-capek pulang, nggak dihargai, disuruh layani. Dan kalau dia udah makan kenyang, biasanya makannya mungkin tergantung. Mungkin kalau dia makannya kepiting, saudara lama, saudara dikupas dulu apa, dia sampai tuannya belum kenyang. Saudara tahu ada tradisi Yahudi, mereka kalau belum selesai, apalagi dia seorang tuan, dia duduk. Kalau dia belum selesai, saudara, nah dia akan lipat itu celemeknya. Artinya dia belum selesai, dia lipat dan dia duduk dulu sebentar. Mungkin dia sendawa dulu. Mungkin dia ke toilet dulu, saudara. Nanti dia balik lagi. Tuannya belum, hambanya belum boleh makan. Nangkap, saudara. Itu. Dan habis itu dibilang apa? Dan ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Tuannya nggak berterima kasih, saudara. Dan hambanya nggak sakit hati. Dibilang apa? Karena hamba itu telah melakukan apa yang telah ditugaskan kepadanya. Ayat 10, perhatikan. Demikianlah juga kamu. Ini Tuhan suruh. Dibilang apa? Kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah apa? Hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, itu hamba saudara. Saudara udah buat pun nggak bisa dapat terima kasih. Itu sebenarnya wajar. Jadi saudara kalau lihat ya, ini kan biasa kalau di sini kan ada jual ya, makanan atau ada pinco tuh, ada pinco. Pinco itu udah selesai dipakai, berguna nggak? Nggak berguna. Bayangkan kalau pinco berkata harga yang aku taruh di lemari emas, itu pinco yang nggak tahu otak, nggak tahu diri. Dan orang ketika lewat, pinco mau lewat, biarkan lewat. Hambanya. Saudara, ada hamba Tuhan, hambanya huruf besar, Tuhannya kecil. Tapi ada hamba Tuhan yang besar. Amin. Siapa di sini yang hamba Tuhan? Betul. Sudah dengar, sudah betul itu, saudara. Ya, betul. Udah dengar loh. Semua kita hamba. Dengan mimbar dan ruang lingkup yang berbeda. Tempatkan posisi. Amin. Dan habis itu dibilang berikut, saudara lihat. Di dalam Mazmur 149. Mazmur 149 ayat 4. Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat 4. Dikatakan apa? Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara lihat, kerendahan hati hamba ini membuat kau diselamatkan dari banyak hal. Kesombongan itu membuat kau menabrak hal-hal tertentu yang sudah sebenarnya Tuhan berkata jangan lewati. Amin. Anda ketika Anda punya kerendahan hati, Anda akan dimahkotai dengan selamat. Anda diselamatkan dari banyak hal, diselamatkan dari banyak kebodohan dalam hidup kita. Amin. Nah, dikatakan apa lagi, saudara? Lihat lagi di dalam Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Mazmur 25 ayat 9 dibilang apa? Yang membimbing orang-orang yang rendah hati, hati hamba menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, dia menuntun orang-orang yang punya kerendahan hati menurut hukum. Saudara, ada hukum tabur tuai, ada hukum iman,
Ketika kau berhadapan dengan sesuatu, setiap situasi itu ada hukumnya tersendiri. Tuhan berkata begini, nah caranya begini, caranya begini. Kau diajarkan jalannya Tuhan, kau diajarkan hatinya. Amin. Nah itu saudara, kalau kau punya kerendahan hati. Mari, yang bahaya adalah seperti yang saya katakan tadi, kita merasa milik. Mari saudara akan lihat, ini ada ayat yang nyambung saudara. Lihat di dalam Matius 5, ini yang terakhir. Matius 5. Matius 5, ucapan bahagia. Pasti semua saudara tahu. Amin. Ucapan bahagia, saudara. Ucapan bahagia. Ini cerita ucapan bahagia khotbah di bukit, ya. Kita akan baca 1 sampai 12. Saudara perhatikan ayat Alkitab saudara. Matius 5 ayat 1 dibilang apa? Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Perhatikan ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara dengarkan baik-baik. Yang pertama dimulai ucapan bahagia pertama, Pak, miskin. Miskin ini apa? Anda nggak merasa milik. Anda kosong. Artinya kalau kau nggak mengosongkan, kau tidak bahagia. Selanjutnya ketika kau berani, kau mau mengosongkan dirimu. Dan selanjutnya apa saudara? Dibilang apa? Berbahagialah orang yang duka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara dengar, orang semakin dia mau mengosongkan diri, dia semakin tahu diri. Amin. Dan kau akan semakin lihat bahwa yang kau punya semuanya itu asalnya dari Tuhan. Itu membuat kau duka cita. Alkitab berkata gini, Tuhan bersemayam di tempat tinggi, tapi juga dia diam bersama dengan orang-orang yang hancur hatinya dan remuk. Saudara dengar, ketika kau bisa lihat Tuhan di tinggi, standarnya tinggi, aku belum menyampai standar itu. Aku gak layak Tuhan. Hatimu hancur. Pada saat itu surga turun ke bumi. Surga turun dalam hidupmu. Kau dilingkupi oleh atmosfer. Nah, saudara lihat, kalau Tuhan Roh Kudus, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan Roh Kudus cinta, maka dia mau melingkupi engkau, dia turun, dia melingkupi engkau. Maka kau akan lihat, setiap firman yang dikatakan itu akan jadi daging. Mana buktinya? Di Alkitab. Di Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi hancur, gak berbentuk, saudara. Dan Alkitab berkata, roh Allah melayang-layang. Gak tahu berapa lama dia melayang-layang. Dia melayang-layang, dia melayang. Kata melayang-layang seperti aves, seperti burung atau seperti ayam yang mengerami telurnya. Nah ketika dierami, diizinkan dilingkupi oleh atmosfer itu, ada sebuah kata, let there be light, jadi terang. Kalau kau dilingkupi oleh Roh Kudus, setiap firman bisa terjadi dalam hidupmu. Makanya Alkitab berkata bahwa Roh Kudus adalah jamin. Dengar, Roh Kudus suka dengan yang namanya kehancuran. Dalam tanda petik, bumi hancur gak berbentuk. Dia suka dengan kehancuran hati. Dia suka dengan saudara merendahkan diri. Kalau kau punya hati yang menarik dia, kau akan lihat setiap yang kau dengar. Makanya ada orang Kristen kecewa. Dia bilang apa? Ya, gua datang setiap hari, mana bahtera begini. Orang kita kan latah itu. Kalau begitu terima, begini semua. Itu begini. Udah begini, udah tersungkur, gak terjadi apa-apa. No, bukan soal begini-begininya, hatimu. Lu gak usah begini-begini pun, itu datang. Saya gak bilang nanti sudah ini jangan begini-begini lagi. Enggak saudara, itu ibadah pula. Cuma masalahnya kau jangan paksa orang sama dengan kau. Udah itu aja. Imanmu. Lakukan, kalau memang kau begini, udah jangan nanti besok jangan begini loh. Jangan saudara, tetaplah lakukan. Cuman kalau kau begini toh, dan kau gak punya sesuatu yang membuat itu turun, itu gak turun. Amin. Kalau kau mau kosongkan diri, dia akan turun. Dan dikatakan apa? Di sini bilang apa? Berbahagialah. Habis itu selanjutnya ayat 5 dibilang berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara,
Kata lembut di sini juga fleksibel. Daud pernah berkata dalam satu firman-Nya, dia berkata begini, bersukacitalah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kata bersukacita dibilang apa? Be flexible. Tiba-tiba saudara dengar, apa yang kau inginkan tiba-tiba berselaras dengan Tuhan. Pak, mungkin gak dia minta yang salah? Gak mungkin. Kalau kau udah selaras dengan Tuhan tanpa sadar, keinginanmu keinginan Tuhan sudah nyata. Amin. Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang kau minta, kalau kau minta sesuai dengan kehendak. Ketika kau punya kelemah lembutan, Tuhan Yesus kelemah lembut. Nyata. Dimulai daripada kau ngosok dulu. Ya, itu menjalar. Habis itu dibilang apa? Ayat yang habis itu dibilang apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan itu membuat saudara semakin, karena saudara ngalami, kau semakin haus dan lapar, dan kau semakin dipuaskan oleh Tuhan. Kau mengalami terus pertumbuhan, kau mengalami terus anggur baru. Kau terima, ikut Tuhan gak pernah bosan. Ikut Tuhan gak pernah boring. Dengarkan baik-baik. Anda boleh alasan pelayanan bisa boring apa? Enggak seperti itu yang Tuhan saya katakan. Rahmatnya baru setiap hari. Bagaimana mungkin kita boring? Kalau kau boring, ada something wrong. Ada anggur baru yang sudah mulai terhenti dalam hidupmu. Saya lihat ada kesaksian orang, mereka di penjara terkurung, mereka tetap bisa ketemu Tuhan. Amin. Karena itu jumber di dalam. Amin. Dan dikatakan apa? Saudara lihat, dipuaskan. Habis itu berbahagia ayat 7, orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara dengarkan baik-baik. Orang semakin haus akan kebenaran, kebenaran meninggikan derajat. Derajatmu gak begini lagi. Aku diberkati, Anda memberkati. Derajatmu naik, men. Derajatmu gak derajat pengemis tadi itu yang dibaik Allah. Derajatmu berkata, aku menaik tangga. Aku persembahkan korbanku. Aku gak mau lagi jadi bagian yang ini. Aku mau jadi bagian yang memberkati. Mimpinya gak selalu berkata, aku mau terima. Aku mau menjadi pemberi. Anda akan jadi orang yang pemurah. Murah mengampuni. Itu realita. Percayalah, kalau kau semakin dekat dengan Bapa, Alkitab berkata gini, jadilah murah hati sama seperti Bapa. Artinya kalau kau gak murah hati, kau bapaknya siapa? Lu betul tuh di Alkitab berkata, jadilah murah sama seperti Bapakmu. Artinya kalau kau gak murah hati, medit uang, medit pengampunan, medit segalanya. Mungkin kita salah bapak mungkin. Mungkin ketukar saudara, waktu ditaruh di box bayi itu ketukar. Habis itu dikatakan apa saudara lihat? Berbahagialah, habis itu dibilang apa? Orang yang suci. Kata suci di sini saudara dengar, hatimu jadi pure, bebas kepahitan. Orang yang punya hati pure, apapun yang Tuhan katakan, dia berkata ya. Dia gak pertimbangkan lagi. Ya. Anda mau tahu seperti apa? Filipus. Kota itu Samaria udah geger oleh karena ada satu Filipus. Geger, orang lihat perbuatan Tuhan yang ajaib dengan luar biasa. Dan saudara, di tempat itu ada seorang penyihir bernama Simon yang sudah terkenal. Dia kalau terkenal, percayalah, dia sakti. Dan dia jadi pengikut Filipus. Dengarkan baik-baik, gak mungkin dia langsung jadi pengikut Filipus. Saya percaya di tes saudara, perang ilmu. Enggak mungkin, dia udah belajar lama saudara. Dan dia udah sakti, tiba-tiba dia lihat, gak mungkin tiba-tiba dia berkata, gue tunduk di bawah lu, tanpa sebab. Saya percaya, dia lihat ada sesuatu yang lebih dari Filipus. Sampai apa yang dia punya dianggap sampah. Dia berkata, aku lepas, aku ikut kamu. Habis itu datang lagi Petrus, Yohanes. Semakin gemparlah Samaria. Karena yang ngundang siapa? Filipus. Oh, temannya Filipus, sakti juga Filipus. Di tengah lagi hingar-bingar, malaikat Tuhan berkata, pergi ke jalan sepi.
Saudara mikir nggak? Lu udah punya semuanya. Bayangkan aja. Saya percaya di sini ya Pak, Ibu, Bapak sudah punya pelayanan begini nih. Sudah banyak ini orang. Tiba-tiba Tuhan berkata, lepaskan. Filipus. Dia nggak sebagai milik, dia mengosongkan diri. Kalau dia lihat itu sebagai miliknya, itu berat. Tangkap. Dia berkata, nggak ada berkata ini, Tuhan saya doa dulu, nggak ada. Langsung, ini orang polos saudara. Langsung dia berangkat ke jalan sepi. Dikatakan the road of less travel, jalan yang sedikit orang mau lewat, tapi di sana ada Tuhan. Kadang-kadang kita lihat Tuhan seperti gempa, seperti apa, seperti angin pun, nggak ada Tuhan di sana. Tapi pada saat angin sepoi-sepoi, dia di sana. Dia di sana. Dia pergi ke tempat sepi. Saudara tahu akibatnya apa? Dia ketemu dengan Perdana Menteri Ethiopia, Sri Kadeki. Sebelum Injil sampai di Makedonia, sebelum Injil sampai di Eropa, Injil sudah sampai di Afrika. Karena ada orang berkata, Israel, dia pergi ke jalan yang sepi, melepaskan semuanya. Ternyata dengarkan baik-baik, ketika kau mau hidup, kau mau lepaskan, kau mau mengosongkan diri, itu membuat kau bisa menembus batas-batas yang ada. Narwas tumbuh akan kecil, tidak terbatas, tersebar. Amin. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Mari tutup Alkitab kita. Mari hari ini saya percaya satu hal. Setiap saudara, dengarkan baik-baik, setiap tantangan yang ada di depanmu, setiap halangan, rintangan, itu adalah bentuk salib yang Tuhan berikan. Yang sebenarnya itu adalah kesempatan kau mengalami mujizat. Kapan kita bisa jadi pelaku firman? Dengarkan baik-baik. Di Alkitab dikatakan firman itu manis di mulut. Ketika dimakan di mulut rasanya manis, tapi ketika dia turun ke perut itu pahit. Artinya apa? Untuk firman itu jadi daging, itu berat, itu pahit. Tapi mau nggak kau buat firman itu terjadi dalam hidupmu hari ini? Kalau kau ada ganjalan, kalau kau ada sesuatu hari ini, mari pilih untuk unity. Tadi istri saya sudah kasih kesaksian, saudara, bagaimana ada pemulihan dalam kerendahan hati, ada pemulihan dalam mengosongkan diri. Ada pemulihan dalam kau mengerti posisimu dalam sebuah tubuh Tuhan. Anda lihat bagaimana Tuhan Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Karena dia mengosongkan dirinya. Dia gak mempertahankan kesetaraannya. Dia mengosongkan, dia rela tinggal. Bahkan saudara dengar sampai dia di surga pun dia gak maha tahu. Di bumi dia gak maha tahu. Dia bahkan rela turun menderita. Karena apa? Dia mengosongkan diri. Yang bikin sulit adalah apa? Ketika kau merasa kau punya, itu sulit. Kalau kau sadar semua yang kau punya itu dari Tuhan, coba renungkan sekarang sebentar, apa yang kau punya yang gak punya Tuhan. Jabatanmu, posisimu dari orang di atas mau sampai di bawah, semua itu milik Tuhan. Kalau kau diangkat jadi pemimpin, jabatanmu itu Tuhan yang berikan. Itu bukan milikmu. Itu tetap dalam pantauan Tuhan. Kalau kau sebagai hamba, kalau kau sebagai leher, itu Tuhan yang berikan. Dia mau lihat apa yang kau buat di posisi, apa yang menjadi reaksi. Engkau tahu diri gak di hadapan Tuhan. Syandarala badi bidi bidi di sebelah Tuhan, saudara, berapa saat ini? Shigede bidi barana bayara dada bayara dada shigede. Saya merasa ada orang-orang punya kepahitan dengan masa lalunya. Ada orang-orang yang pernah melukai kau. Hari ini saatnya, dengarkan baik-baik. Tidak ada kepahitan bisa naik ke surga, saudara. Dengarkan baik-baik. Tidak ada yang namanya kesombongan dapat naik ke surga. Mari bereskan, saudara, bereskan. Jangan jadikan retreat ini cuma seremoni biasa, tapi jadikan ini waktu yang mengubahkan,
waktu kau diperlengkapi, waktu kau naik ke tangga demi tangga untuk kau menghadap Tuhan satu hari. Inilah yang ku minta, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan, inilah yang ku minta, inilah yang ku minta, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati yang menyembah itu adalah hati hamba. Penyembahan bukan ketika kau nyanyi, tapi ketika kau tersungkur dengan hatimu, dengan hidupmu di hadapan Tuhan. Seringkali ada orang menyembah, dia pikir dia sudah menyembah Tuhan. Tapi persembahkanlah hidupmu bagi persembahan hidup. Itulah korban, saudara, itulah penyembahan. Ketika kau letakkan egomu, ketika kau letakkan apapun itu untuk kehendak Tuhan terjadi, itu penyembahan. Ketika kau mau lepaskan suatu untuk apa yang daripada Tuhan itu terjadi, itu penyembahan. Tuhan mau bawa setiap anak-anakmu di tempat ini, Tuhan. Hamba-Mu telah selesai. Kamu serahkan anak-anakmu dalam tangan kasih karunia, pada firman kasih karunia. Kamu percaya kau sanggup kerjakan lebih jauh lagi. Kamu percaya apa yang ditabur tidak pernah sia-sia. Terus Tuhan kejar sampai apa yang kami dengar jadi daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak dan Ibu pemimpin di tempat ini, Pak Wesley, Ibu Elizabeth, semua jajaran di bawahnya, semua dalam anugerah Tuhan. Hamba berdoa semua anak-anakmu ini hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar mengeluarkan bau narwastu sampai itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang bersyukur materaikan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin.